Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita mengucap syukur hari yang baru Tuhan karuniakan kepada kita semua untuk kita terus melangkah bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalani. Dan pagi hari ini kita bersama-sama di dalam Bread of Life akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon pertolongan dari Tuhan untuk mengerti firman-Nya. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau Allah yang setia memelihara kehidupan kami hari demi hari untuk kami terus dapat bersandar mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara yang kami hadapi. Mengucap syukur pagi hari ini Kau karuniakan kepada kami anugerah rahmat yang baru. Berkati Sobat Messenger, berkati kami semua yang beribadah pagi hari ini. Bersama-sama kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami yang terbatas ini berseru memohon pertolongan Roh Kudus, Roh Tuhan, untuk dapat mengerti firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, agar menjadi rema, menjadi bread of life dalam kehidupan kami yang mengenyangkan jiwa dan rohani kami untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal ke-33, Yesaya 33 ayat ke-17 hingga ke-22. Yesaya 33 ayat ke-17 hingga ke-22, demikian firman Tuhan. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Dalam hatimu, engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah. Sudah lenyapkah juru hitung? Sudah lenyapkah juru timbang? Sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? Tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadab itu, bangsa yang logatnya samar sehingga tidak dapat dipahami, yang bahasanya gagap sehingga tiada yang mengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita. Seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya di dalam hati, serta menyatakannya, melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah arahkan pandangan kepada Yesus. Arahkan pandangan kepada Yesus. Ami Carmichael ketika dia pertama kali datang ke India, dia sangat bersedih, sangat terenyuh ketika melihat ada banyak anak-anak gadis kecil yang yatim piatu, yang hidup terlantar di India. Dalam tradisi di sana, perempuan, apalagi anak-anak gadis kecil yang hidupnya miskin dan terlantar, mereka direndahkan, mereka diabaikan. Bahkan kita tentu pernah membaca mereka mengalami pelecehan, dieksploitasi,
diperkerjakan secara tidak adil oleh orang lain. Dan ketika Amy Carmichael ini melihat ada begitu banyak anak-anak gadis kecil yang hidupnya terlantar, yang membutuhkan bantuan, maka Amy Carmichael memutuskan untuk dia tinggal di India untuk membantu, menolong, merehabilitasi, memulihkan anak-anak gadis yang hidupnya terlantar, anak-anak gadis yatim piatu, sehingga mereka dicukupi kebutuhannya, dilindungi dari segala usaha-usaha jahat dari orang-orang lain, bahkan memberikan keterampilan kepada mereka untuk dapat mencukupi kebutuhan hari demi hari. Ketika Amy mulai pelayanan kepada mereka semua, setiap kali Amy mengalami berbagai tantangan dan kesulitan. Saya sudah banyak menolong, sudah banyak membantu anak-anak yatim piatu yang terlantar. Tetapi masih ada banyak anak yang lain yang tidak dapat saya bantu. Sesekali kami merasa putus asa bahwa apa yang dikerjakannya ini adalah sia-sia. Tapi dia punya satu penglihatan. Di tengah kesia-siaan, di tengah putus asa yang dia alami, dia seperti melihat ada satu suasana surgawi, negeri yang indah, tempat yang indah, di mana dia melihat ada banyak anak gadis yang sudah dia bantu, yang sudah dia tolong dan dia pulihkan. Ada di sana dengan sukacita yang besar. Dan Amy ada di tengah-tengah mereka. Dan dia melihat Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat Amy. Yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dari anak-anak ini. Dia ada di sana. Ketika Amy Carmichael melihat penglihatan ini, mulailah timbul semangat yang baru. Bahwa semua apa yang dikerjakannya di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Meski mengalami kesulitan, tantangan, bahkan keputusasaan, pandanglah kepada Tuhan. Itulah yang menjadi tujuan hidupmu. Dan di sana ada kemuliaan yang jauh melebihi segala penderitaan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang kita baca, Nabi Yesaya berbicara kepada bangsa Israel ketika mereka ada di dalam penjajahan. Mereka dibawa keluar dari Yerusalem. Mereka tinggal di negara-negara asing. Mereka diambil sebagai budak yang terhina, yang miskin. Dan apa yang ada dalam diri mereka bukan milik mereka, tapi milik majikan mereka. Dan di tengah keterhinaan, di tengah penderitaan, kemiskinan, malu yang besar, Nabi Yesaya memberitakan bahwa Allah memberikan satu negeri yang jauh, yang terbentang di sana, yang indah, kota Yerusalem yang baru.
Mereka sadar betul bangsa Israel. Ketika Yesaya mengabarkan berita ini, ketika dia mengatakan ayat ke-20, "Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus." Tapi saat itu Yerusalem ada di dalam kehancuran. Bait Allah sudah hancur, isinya sudah dirampok, mereka tercerai-berai ke negeri-negeri asing. Dan mereka yang tinggal di Yerusalem punya keadaan yang sama. Mereka menderita dalam kemiskinan, kelaparan, kehinaan. Dan mereka yang tercerai-berai hidup sebagai budak, orang tahanan, bangsa yang dipermalukan. Tapi Yesaya mengajarkan kepada bangsa Israel untuk melihat, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan yang akan memberikan kebebasan, penyelamatan, dan kemuliaan. Jika engkau melihat situasimu sekarang ini, keadaanmu sekarang ini, engkau akan kecewa. Engkau akan putus asa, putus harapan. Tetapi Tuhan Allah memiliki rancangan kebaikan. Maka dikatakan dalam ayat ke-21, di situ kita akan melihat betapa mulianya Tuhan kita. Ayat ke-22 dikatakan, sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Ini satu janji yang dinyatakan Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Betul keadaanmu saat ini ada di dalam penderitaan, keterbatasan, kemiskinan, kehinaan. Tapi Tuhan Allahmu tidak akan meninggalkan engkau. Dia setia dengan kemuliaannya, dengan kuasanya. Dia akan membebaskan engkau, menyelamatkan engkau. Maka teruslah setia kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Lakukanlah perintah dan kehendak Tuhan. Karena segala jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Tuhan akan membebaskan kamu. Di dalam Perjanjian Baru, Paulus juga mencatat. Dia mengalami berbagai macam tantangan, kesulitan dalam pelayanannya. Dia harus dicambuk puluhan kali, kapal karam, hampir mati tenggelam, di penjara. Berbagai macam penderitaan kesulitan yang dialami oleh Paulus ketika dia memberitakan Injil. Ada banyak orang Yahudi dan bukan Yahudi yang justru berbalik ingin membunuh Paulus, memenjarakan, menangkap, dan menganiaya Paulus. Tetapi itu tidak membuat Paulus menyerah. Bahkan di dalam diri Paulus sendiri pun ada satu sakit, penyakit. Ketika Paulus meminta kepada Tuhan, Tuhan ambil penyakitku ini. Tapi Tuhan katakan, cukup anugerahku bagimu. Dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan itu nyata. Dan itulah yang menjadi kekuatan Paulus. Dia mengarahkan pandangan kepada Yesus ketika dia memberitakan Injil keselamatan, Injil Yesus itu kepada banyak orang. Ada banyak tantangan, ada banyak penderitaan, bahkan mengancam nyawa.
Tapi Paulus hanya melihat dalam persekutuan di dalam Tuhan, semua jerih payahmu tidak sia-sia. Bahkan menjelang akhir kehidupannya, Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Aku telah memelihara iman. Dan saat ini tersedia bagiku mahkota kemuliaan yang akan disediakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang setia kepadanya. Jemaat yang kasih Tuhan, mungkin di antara kita ketika melihat keadaan kita yang terjadi sekarang, tampak mengecewakan. Kehidupan perekonomian keluargaku tidaklah baik. Aku kesepian dan tidak dapat berkumpul dengan keluarga dalam suasana libur Natal dan Tahun Baru tahun ini. Dalam keadaan yang menyedihkan dan mendukakan. Karena kita kehilangan orang-orang yang kita kasih. Kita dalam keadaan yang mulai putus harapan karena sakit penyakit yang kita derita, kelemahan tubuh yang masih kita alami, dan kita nampak tidak ada pertumbuhan. Kita mulai putus harapan. Kita hanya berfokus mengasihani diri, mengeluh kepada kelemahan diri, dan tidak mengarahkan pandangan kita kepada Yesus yang mendatangkan kebaikan demi kebaikan setiap hari dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tidaklah mudah ketika banyak peristiwa yang tampak mengecewakan itu sedang kita alami. Dan kita sanggup untuk mengucap syukur. Tapi marilah kita belajar. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita akan melihat kepada keadaan kita sekarang ini yang terjadi dan mengeluh, atau kita mau mengarahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus yang memampukan kita, yang menolong kita, yang menuntun kita untuk dapat melalui hari demi hari. Karena kita tahu di dalam kekekalan surga kelak kita akan menerima kemuliaan yang jauh melebihi segala penderitaan kita. Yang jauh melebihi segala jerih lelah kita. Kita akan menutup tahun 2021 ini, Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger. Di antara kita mungkin kita akan mengevaluasi diri kita. Dan kita melihat di sana sini ada kegagalan. Di sana sini ada hal-hal yang mengecewakan. Di sana sini ada hal-hal yang menyedihkan dan mendukakan hati kita. Mari alahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala kita yang hidup. Dia yang menuntun hidup kita sampai sekarang ini. Dan Dia berikan kebaikan demi kebaikan. Di masa yang lalu, di masa yang sekarang, dan di masa yang akan datang. Immanuel, Allah senantiasa menyertai kita semua sampai kepada akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, setiap kali
apa yang terjadi sekarang dalam diri kami yang tampak mengecewakan, yang tampak menyedihkan, yang tampak tanpa ada harapan, membuat kami hidup dalam keluh kesah, hidup di dalam keputusasaan, tidak punya semangat di dalam menjalani hari-hari kami. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami belajar dari kebenaran firman Tuhan yang Engkau bagikan melalui Nabi Yesaya, bahkan melalui kehidupan Paulus, untuk kami terus mengarahkan pandangan kami kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang melimpahkan kebaikan demi kebaikan di masa lalu kami, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ajar kami tidak dengan mudah mengeluh, berkeluh kesah, memutus harapan kami, tapi melihat, mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan yang punya rancangan jalan keluar, bahkan kebaikan demi kebaikan. Berkati kami semua, Sobat Messenger, dan kami semua yang beribadah pagi hari ini. Engkau yang mengerti dan peduli akan setiap seruan hati kami, pergumulan kami, kedukaan kami, kesepian-kesedihan kami, bahkan beban berat yang kami tanggung, sakit penyakit yang kami derita. Tuhan tolong kami, pulihkan kami ya Tuhan, berkati kami untuk tetap memandang kepada Yesus Kristus yang punya rancangan dalam kehidupan kami. Dan kami juga melihat akan surga mulia yang Engkau karuniakan kepada kami menurut iman percaya kepada Yesus Kristus. Itu melebihi segala penderitaan kami, melebihi segala jerih lelah dan sakit penyakit kami. Ajar kami untuk terus memelihara iman kami, setia kepada Yesus Kristus sampai akhir hidup kami. Berkati sepanjang hari ini segala aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, usaha kami, studi kami. Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Kami berdoa bagi daerah-daerah di mana kami tinggal, setiap pemerintah daerah, mereka dapat mengambil tindakan, kebijakan yang tepat, yang membawa kesejahteraan di mana kami tinggal. Ajar ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya di mana kami tinggal, baik di kota Kudus ataupun di kota daerah-daerah yang lain. Engkau tolong kami berikan hikmat, kami dapat mendatangkan kesejahteraan dimanapun kami ditempatkan, diutus oleh Tuhan, menjadi terang dan garam oleh kesaksian kasih yang dapat kami bagikan kepada warga sekitar kami. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, Engkau akan terus melindungi untuk setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat hingga daerah-daerah. Ada sinergi, kesinambungan, sehingga penerapannya itu tetap mendatangkan kesejahteraan, stabilitas di tengah-tengah bangsa dan negara kami yang begitu luas ini. Dan seluruh masyarakat pun kami bergandengan tangan untuk hidup dengan rukun, dengan damai, dengan penuh kasih, penuh toleransi di tengah berbagai keberagaman di dalam bangsa dan negara kami. Ajar kami saling menghormati, ajar kami saling mengasihi, ajar kami saling memperhatikan, menolong satu dengan yang lain. Ya, bangsa dan negara kami ini hidup satu Indonesia yang membawa damai di tengah berbagai keberagaman kami. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dan pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menjadi langkah kehidupan kita hari demi hari, untuk hidup mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dengan berkat-Nya yang melimpah dalam kehidupan kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, di dalam kehidupan hari demi hari,
yang kita lalui. Ketika saat ini kita ada dalam keadaan yang mengecewakan, mari kita tetap memilih untuk mengarahkan pandangan kita kepada Yesus yang mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.